selalu memberikan ide-ide, selalu memberikan gagasan-gagasan apapun, sehingga apa-apa yang menjadi program di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih nggih, Bapak Ibu nggih. Seperti halnya saat ini di sini saya akan memberikan pemahaman tentang budaya positif. Ya. Ini ada tulisan budaya positif. Diseminasi itu menyebarluaskan, ya, menularkan, ya. Bahasanya kita itu saya sudah paham, terus saya menyebarkan dhateng panjenengan biar panjenengan itu juga paham. Betul, ya. Jadi mboten kula tok ingkang paham, semuanya juga harus paham, nggih. Biar nanti kita itu sepaham, nggih. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena itu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi kita bahas dari yang pertama, budaya positif. Budaya positif itu apa toh? Budaya positif, ada yang tahu budaya positif? Budaya positif itu adalah kebudayaan kita, gitu. Sopan santun, tata krama, seperti yang kita laksanakan setiap hari, 5S, gitu. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun, gitu. Saat kita bertemu dengan anak-anak, saat guru bertemu dengan gurunya, yang pertama adalah tersenyum, dan itu juga sudah termasuk budaya. Saat kita ketemu orang, kan yang positif itu yang baik, gitu. Kita nggak mungkin kalau ketemu orang terus marah, gitu, yang baik itu adalah kita tersenyum, terus kita menyapa, gitu. Mbok, bisa pakai bahasa Jawa contohnya, lek nyandi kan gitu. Artinya pasar, lah itu sudah termasuk budaya yang positif. Kita tersenyum, kita menyapa, gitu. Kalau di sekolah kita juga ada salim, salim dengan anak-anak itu sudah termasuk budaya positif. Kita tersenyum, kita menyapa, kita salim, itu adalah budaya yang ada ketimuran kita yang juga perlu kita lestarikan. Juga untuk membina kerukunan, gitu. Tiang itu nek senyum, saling menyapa, saling mau bersalaman, itu adalah juga bentuk kerukunan, gitu. Kan ketawis rukun, gitu. Nah, terus selanjutnya, terus untuk anak, seperti anak juga kan dimoten. Kalau anak itu mau senyum aja, mau salaman aja, itu anak sudah mempraktekkan budaya positif, gitu. Mungkin ada anak yang belum mau salim, gitu, karena anak itu belum mandiri, karena masih tergantung dengan orang tua. Tidak apa-apa, gitu. Yang penting kita sudah kolaborasi, guru menyapa anak, terus senyum pada anak, madosi anak kita untuk saling, gitu, meskipun belum mau sepenuhnya, tapi kita sudah saling berusaha untuk menerapkan budaya positif. Berarti contohnya budaya positif, apalagi mungkin coba memberikan contoh tentang kesopanan, tentang di rumah, anak di rumah itu monggo. Kalau ada yang memberikan contoh silahkan. Tidak apa-apa, di sini kita santai, kita saling sharing, biar kita sama-sama paham. Monggo, namanya saya tadi menghentikan apa? Tadi sempat saya dengar bermain dengan teman. Nah, bermain dengan teman itu juga sama, itu juga budaya positif. Anak itu mau bersosialisasi. Bayangkan kalau anak itu tidak mau bersosialisasi, hanya di rumah dengan tetangga tidak kenal,
Diambil positifnya, yang tidak positif jangan diambil. Apa contohnya yang tidak positif? Kesan, untuk membangun budaya yang positif itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Lingkungan yang positif itu apa? Kita sebagai guru, penjaga sebagai wali murid, itu juga menerapkan budaya positif. Kita saling mendukung gitu. Putra ini kok belum mau salin, dengan dirodok napa niku lah gitu untuk beruntun. Guru juga maju untuk biar anak-anak juga mau salin. Itu contoh yang setiap hari kita ambil. Kalau yang sudah bisa salin, alhamdulillah, kan seperti itu. Terus untuk lingkungan kita, alhamdulillah aman ya di sini, aman, terus juga nyaman, alhamdulillah bersih ya, aman dari keramaian ya, alhamdulillah. Lanjut ini. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Lanjut. Nah, sekarang coba kita bayangkan bermimpi. Membayangkan, kan biasa nih bayangin. Sekarang kita membayangkan seperti ini. Saat kita mempunyai hadiah, kita punya hadiah yang diberikan oleh teman. Bagaimana perasaan kita? Senang, cocok ya? Senang. Karena hadiah tersebut dari teman baik dan penting untuk kita, dari teman kita yang baik. Sedangkan teman Anda yang lain, ingin merebut hadiah tadi, apa yang akan Anda lakukan? Cocok ya, Mama Mas Luki, kita harus mempertahankan. Punya saya, ya toh? Punya saya, itu yang memberikan dari teman saya. Kok mau direbut? Nggak boleh. Ya, kita pertahankan. Harus begitu ya, karena itu adalah hak kita. Kalau betul seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu apa? Miskonsepsi itu adalah tidak sepahaman, ilusi guru mengontrol. Bahwasanya guru itu punya mengontrol semuanya, tidak seperti itu. Guru itu bisa memberikan arahan, bisa mendidik, tapi guru itu juga tidak bisa mengontrol semuanya. Kadang anak itu kan tidak mungkin guru itu bisa mengontrol semua anak, tingkah laku semua anak, tingkah laku semua wali murid, tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti itu kadang yang kita lakukan adalah karena kita merasa jadi orang tua, anak itu dipaksa, itu tidak ya. Itu dari teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari dinamakan Choice Theory. Lanjutnya Bu. Nah, ini perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah perubahan pemahaman, pemahaman kita. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang namanya kebutuhan, setiap orang, setiap murid itu berbeda. Cocok ya? Jadi itu termasuk yang teori kontrol. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kira-kira cocok yang mana? Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
punya perasaan, kita punya pikiran, kita tahu itu salah, kita mengontrol, kita mengendalikan diri untuk tidak melakukan kesalahan itu. Nah, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, membujuk. Seperti kita setiap hari membujuk anak, biar anak itu mau makan, mungkin contoh mau makan sayuran, karena sayuran itu menurut kita sudah baik, tapi karena kita gagal membujuk anak, dipaksa. Seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Lanjut. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingat Bu siapa ya Pak Ki Hajar Dewantara itu? Dulu mungkin pas di sekolah pernah mendengar? Pernah mendengar? Tapi lupa. Ki Hajar Dewantara itu adalah Menteri Pendidikan, Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikannya Indonesia. Pernah kita pelajari dulu zaman sekolah. Itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Katanya Pak Ki Hajar Dewantara, murid itu harus punya disiplin. Disiplin itu dari motivasi internal, tumbuh dari dalam diri, dari kesadaran, bukan karena dipaksa. Bukan hanya murid, kita pun begitu, Bu. Saat kita itu ingin berubah, kita itu ingin berubah lebih baik, itu yang bisa mengontrol, yang bisa memberi semangat adalah yang bisa memotivasi diri kita itu kalau tumbuh dari internal. Internal itu apa? Dari dalam dari lubuk hati yang paling dalam, tidak bisa dipaksa. Penjenengan tumbuh, saya ingin lebih baik. Contoh, saya itu ingin tertib sholat 5 waktu. Nah, kalau jenengan dipaksa, saya yakin hanya sehari 2 hari. Kalau jenengan sadar dari hatinya penjenengan itu benar-benar mau yang lebih baik, itu akan lebih disiplin daripada jenengan itu dipaksa. Cocok ya di sini? Lanjut Bu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Kenapa saya harus berbuat? Motivasinya apa? Kenapa? Contoh, kenapa penjenengan itu kok mau menyekolahkan putra putrinya? Kenapa? Itu kan penjenengan punya motivasi. Penjenengan itu punya yang membuat saya menyekolahkan anak saya. Nah, kira-kira apa itu? Supaya punya anak yang pintar, supaya nanti kalau menginjak sekolah SD itu putranya penjenengan sudah siap, seperti itu. Nah, itu adalah motivasi. Kenapa hari ini kok penjenengan itu datang mau mengikuti kegiatan di sekolah ini? Nah, penjenengan kan juga pengen tahu, pengen mengetahui ada info-info apa. Itu kan juga berkaitan dengan putranya penjenengan, gitu nggih? Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau di sekolahnya yang lebih tingkatannya lebih tinggi, di SD, SMP, SMA, itu kan kalau contoh, kalau ada anak yang terlambat, itu kan mungkin ada hukuman seperti itu ya, ada konsekuensi seperti itu ya. Kan aku nanti mungkin untuk anaknya saya nanti nggak budal biar nanti tidak terlambat karena takut dihukum. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
jenengan srugep teng pengajian contoh apa pengen dipuji srugep yasinan bajunya baru. Nah itu adalah contoh dari motivasi. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya wonten niku nggih enten mriki. Sing anu bajunya baru srugep. Enten nggih? Sami berarti. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang ketiga ini pengertiannya adalah bahwa kita disiplin, kita melaksanakan sesuatu yang baik itu karena kita itu percaya bahwasanya nilai-nilai yang kita yakini, kita percaya bahwasanya disiplin, bahwasanya perbuatan baik itu adalah nanti akan berdampak juga pada diri kita gitu. Kalau kita itu jadi orang yang baik gitu, kita itu akan dihargai. Coba kalau kita itu apa ya, sak keluarga gitu, maunya menang sendiri gitu. Temennya tidak ngapa-ngapain kita jahili seperti itu. Apakah juga orang lain akan menghargai kita? Tidak, gitu. Orang lain juga akan bersifat tidak baik karena kita yang mendahului tidak baik gitu. Makanya kita lebih baik kita yang berbuat baik gitu. Biar semuanya menjadi baik. Mungkin pas saat kita dalam keadaan kontrol yang baik, keadaan tidak emosi, itu bisa kita laksanakan gitu. Yaitu tadi kita harus bisa mengontrol diri, harus tumbuh dari dalam hati gitu, hati tadi ya. Lanjut Bu. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Lah ini tadi yang pertama hukuman ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Namanya hukuman itu ujuk-ujuk dihukum, gitu. Anak itu pokoknya dihukum, mungkin karena terlambat, mungkin karena tidak memakai seragam sekolah, gitu. Butuhnya pokoknya dihukum. Anak itu tidak tahu, kurang memahami, terus butuhnya dihukum. Nah, seperti itu. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman itu yang pertama bisa bersikap fisik itu contohnya apa? Lari-lari, betul. Lari-lari halaman, boten halaman sekolah itu juga termasuk hukuman. Kalau hukuman yang psikis itu sebenarnya lebih berbahaya nih Bapak Ibu nih. Karena apa? Berupa kata-kata. Kalau kata-kata itu positif, itu baik untuk memberikan semangat, motivasi. Kalau kata-kata itu tidak baik, membuat anak down gitu, bikin anak-anak apa itu minder. Kita juga sebagai orang tua juga perlu mengontrol ucapan-ucapan kita, biar tidak menyinggung perasaan, karena kita tuh tidak tahu loh, anak itu ternyata tersinggung dengan ucapan kita. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengontrol ucapan kita, perbuatan kita, untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih positif, biar anak-anak itu juga respect kepada kita, seperti itu. Lanjut. Ini adalah konsekuensi, pengertian
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi itu seperti kita ada tata tertib ya, murid sudah tahu. Dan di sini itu muridnya hanya melaksanakan tata tertib ya. Dan guru di sini hanya senantiasa memonitor ya. Hanya melihat, ngecek, melaksanakan, hanya itu, tidak berkomunikasi dengan anak. Lanjut. Nah, ini yang ketiga adalah restitusi ya. Kalau di sini, di restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Contoh, seumpama ada anak yang datang terlambat, ya, sebagai guru, ya, juga tidak baik langsung memarahi, memberi hukuman, atau yang kedua tadi konsekuensi. Memang benar kalau di sekolah itu jangan sampai terlambat, ya, tapi kita ajak muridnya, ya, kita ajak komunikasi, ya. Kenapa terlambat, ya? Kalau terlambatnya itu tidak setiap hari, itu kan juga pasti ada masalah, mungkin bangunnya kesiangan atau karena tadi malam itu tidak cepat bobo atau gimana. Murid itu perlu diajak bicara kenapa, ya, tidak langsung murid dihukum gitu. Kalau penjenengan cocok yang mana, yang dari ketiga tadi, yang hukuman, konsekuensi sama restitusi ini? Cocok yang restitusi ya. Seperti penjenengan di rumah juga kan, kalau anaknya itu melakukan kesalahan tidak langsung dihukum gitu, kitanya dulu ya. Itu yang pertama, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol gitu. Penjenengan ya, monggo anak itu sering diajak ngobrol, sering diajak bicara, penjenengan dengarkan apa saja yang menjadi masalahnya anak itu, ya. Jangan butuh marah-marah, ya toh. Anak itu diajak. Yang pertama itu, coba Bu, lanjutnya ada tahapan-tahapannya. Nah ini, yang pertama kebutuhan dasar manusia. Kita manusia nggih? Itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kita itu bertahan hidup. Okay. Selama kita diberikan nyawa, selama kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, kita wajib bertahan. Okay? Kita wajib bertahan. Bertahannya kita ya dari kita bertahan untuk hidup, kita bisa menyukupi kebutuhan kita untuk tetap hidup, seperti makan, pendidikan, itu adalah kebutuhan kita, itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Penjenengan punya kasih sayang? Punya. Kita semua punya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu kenapa? Rasa diterima itu saat saya penjenengan sama-sama menerima keadaan. Maksudnya saat kita itu menjadi warga di sekolah sini, oh iya, Bu Guru itu keadaannya seperti ini, di sekolahan keadaannya seperti ini, kita bisa saling-saling memahami dan bisa menerima. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan itu kebebasan untuk memilih. Kesenangan itu juga senangnya apa. Ayo lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum tadi, butuhe menghukum. Itu yang pertama.
Posisinya kontrol kita itu di mana? Itu yang pertama adalah penghukum. Mungkin penjenengan pernah sebagai penghukum? Nah, oke. Coba masalah apa penjenengan sampai butuh menghukum anak? Coba. Pas anak itu kenapa? Monggo kita saling sharing. Main HP terus bisa tidak mau belajar. Kenapa Pak? Nggak mau mandi. Mbak Joan tidak mau makan. Oh ya, tidak mau makan. Tidak mau ngaji. Nah itu juga yang membuat kita pokoknya marah, ya toh. Yang membuat kita jadi penghukum. Oke. Kira-kira niku pas boten panjenengan sebagai penghukum? Ada saatnya ya, ada saatnya kita jadi penghukum, ada saatnya kita juga tidak boleh penghukum. Sebagai pemantau itu mengawasi, kita awasi. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Lanjut kita bahas satu persatu. Nah, ini sebagai contoh, ini bu gurunya. Contoh saat siswa terlambat. Ini kalau bu guru di posisi penghukum, itu ada contoh dialognya seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, kan selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu kalau ngomong ke anak, diomong apa? Di bahasa seperti itu kira-kira pripun anak-anak? Salah. Ya toh, anak itu ini ya merasa, iya anak itu akan akan berontak dalam hati, ya. Kan seperti anak itu langsung dijudge, ya, langsung merasa dicap, ya, dicap kalau itu tidak benar, gitu, itu langsung dihukum, ya. Coba kalau kita bahasa Jawa, kaset nek, mesti kaset, gitu. Kapan nih orang kaset, kan gitu ya. Itu kalau penjenengan begitu, kan rasanya sakit ya toh. Sakitnya tuh di sini. Ya toh, kan juga sakit kita itu kok. Dijudge, kita itu dicap tukang terlambat, tukang kaset tadi. Nah, selanjutnya posisi pemantau, ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini memantau, ya. Kita itu ngecek, ya. Ini sudah terlambatnya, ini sudah berapa menit, ya. Seumpama kan juga tidak setiap, kan kadang juga kita ada yang memang terlambat, ada yang selalu disiplin. Oke, pas yang terlambat itu kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu ngerti gak konsekuensinya apa kalau terlambat? Seperti itu. Itu juga kalau ditanya seperti itu kan juga kita kurang nyaman deh, kurang ini di hati itu masih rada apa ya, rada ya. Ada dudelnya gitu. Nah, kan seperti itu ya mungkin. Nah, coba lanjutnya. Nah, yang ini posisi pembuat rasa bersalah. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Niku cara ini bu gurune melas gitu, mamel. Itu biar anak-anak merasa bersalah. Tidak hanya anak, penjenengan saya yakin kalau punya teman ini jadinya apa? Karena aku kok tega timen, tapi kan penjenengan di dalam hati kan ini ya, iya merasa bersalah gitu ya. Penjenengan itu posisi
teman. Ya, contoh dialognya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Jadi iki piye wong iki wis janji kan seperti itu ya. Sudah tidak apa-apa. Ya wis enggak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum kan ada senyumnya, nggih. Terus bilang tidak apa-apa, nggih. Terus tapi ya tetap itu tadi, kenapa terlambat lagi? Tapi kan tanyanya itu dengan senyum, tidak dengan marah. Itu posisi aman, nggih. Satu lagi. Posisi manajer, nggih. Itu ada di posisi manajer. Contoh dialognya itu ada bu guru dan murid, nggih. Itu ada namanya Tania. Bu guru, Fania, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Itu kalau ada anak yang terlambat, nggih. Kalau kita di posisi manajer, Fania, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Itu kalau ada anak yang terlambat itu ditanya seperti itu. Tahu Bu, jam 7. Muridnya menjawab seperti itu. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Muridnya, saya bisa menanyakan teman saya dulu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apa yang bisa kamu lakukan besok agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Muridnya menjawab, saya akan pasang alarm dan tidur tidak terlalu malam. Dari tahapan ini sudah menerapkan namanya segitiga restitusi seperti yang kita senggol di depan tadi, nggih. Jadi restitusi itu tidak langsung menghukum, nggih. Di sini menggali informasi kenapa kok terlambat. Yang pertama mencari alasan, nggih. Bahwasanya kamu itu terlambat, nggih. Kamu tahu enggak kalau kamu itu terlambat? Kan begitu ya, itu yang ditanyakan. Jam berapa sekolah dimulai? Itu kan sebenarnya anak sudah tahu. Jam 7, nggih. Nah, kan karena kamu terlambat, bagaimana? Guru kan tanya, kamu akan memperbaikinya itu bagaimana? Nah, di situ itu kan anak berpikir, aku mau piye ya? Kan begitu. Nah, dia punya ide. Saya bisa bertanya kepada teman. Nah, itu idenya anak, ya, untuk mengejar tugas. Nah, mungkin itu bisa dilakukan, ya. Terus juga bu guru itu bertanya lagi, besok itu apa yang akan kamu lakukan biar hadir tepat waktu? Kan anak juga berpikir lagi, ya. Oh, besok saya pasang alarm dan tidur tidak terlalu malam, itu ya, mungkin begitu. Ada juga mungkin yang karena saya itu tadi malam main HP, ya toh, besok saya kurangi main HP, seperti itu, ya. Kalau penjenengan coba contoh seumpama penjenengan itu mau juga jenengan mau ke sekolah, penjenengan kan tadi malam saya itu kok lihat drakor sampai malam, ya toh. Besok biar tidak terlambat drakornya dikurangi, gitu, seperti itu. Jadi bu guru itu tidak langsung menghukum, gitu. Jadi ditanya, gitu. Terus kamu itu kalau sudah dipahamkan kamu itu punya ide apa, kan kamu sudah melaksanakan kesalahan, gitu. Kamu itu idenya untuk memperbaiki diri itu apa, gitu, seperti itu. Terus juga kamu itu bagaimana besok biar tidak melakukan kesalahan lagi, ya toh? Itu adalah 3 pertanyaan untuk menggali informasi, ya. Juga meyakinkan, memberikan keyakinan kepada anak biar tidak terlambat, ya. Seperti itu lanjutnya. Ya, ini ada keyakinan puas.
tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mana? Ya. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu dibuat per kelas itu tidak sama. Ini adalah tugasnya guru membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bukan peraturan atau tata tertib, lebih ke antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu setiap kelas juga tidak harus sama, berbeda. Nah itu yang tahu, yang lebih memahami adalah guru dan murid. Jadi antaranya nanti di kelas A atau di kelas B, itu keyakinan kelasnya tidak sama, tidak apa-apa, karena setiap karakternya anak di kelas A dan karakternya anak di kelas B itu berbeda. Mungkin yang kelas B itu lebih paham, lebih dewasa, saat diajak komunikasi itu lebih memberikan umpan balik, lebih mau mengungkapkan ide-idenya, lebih mau mengungkapkan perasaannya. Itu untuk yang anak kelas B. Kalau yang kelas A, mungkin tidak semuanya mau bicara, anaknya kan ada yang cuma kode. Nah, ya toh. Coba kayak seperti ini contohnya, seumpama ada yang ditanya, Mas Rizal, gitu ya, apakah kamu mau makan jajan? Seperti itu ya. Kan kalau B mungkin langsung mau, kan langsung gitu ya. Kalau mungkin yang masih A, ya seperti itu. Itu kan bentuk komunikasinya berbeda. Kita berbicara, kita ngobrol dengan kelas A, kelas B itu juga menunjukkan bahwasanya itu tidak sama. Apalagi kita ngobrol dengan anak ya playgroup, itu lebih memerlukan kesabaran seperti itu. Jadinya kita tahu, kita paham, jadi kita tidak mudah marah. Kita lebih bersabar gitu. Yo pripun seperti itu, kita sepaham gitu Pak. Kita sepaham. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang membuat adalah murid dengan gurunya. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah pun penjenengan bisa membuat keyakinan di rumah. Kalau di rumah itu bagaimana? Kalau di rumah itu penjenengan seperti ini. Seumpama sudah sepakat dengan anak jam 8 anak itu sudah tidur. Nah, contoh seperti itu. Penjenengan dan anak itu sudah sepakat. Anaknya sudah paham, sudah penjenengan sebagai orang tua juga harus terus mengontrol anaknya. Ayo kita ingatkan, waktunya ini adalah kita sudah sepakat bahwasanya jam 8 tidur. Nah, waktunya tidur. Jam berapa saat mau mandi, gitu. Nah, seperti itu penjenengan sudah membuat keyakinan, membuat kesepakatan dengan anak, angel jelas, gitu. Karena sesuatu yang positif, sesuatu yang baik itu sulit dan memerlukan kesabaran, juga semangat, gitu. Penjenengan itu tidak boleh pantang menyerah, penjenengan itu tidak boleh gampang menyerah. Penjenengan harus semangat, tetap semangat bahwasanya itu adalah yang terbaik untuk anak, gitu. Untuk anak, penjenengan juga. Kalau anak itu sudah punya kesadaran, gitu,
sadar, sudah meyakini, sudah ini tadi kesepakatan dengan orang tua, anak itu akan melaksanakan sendiri. Jadi sampun lino sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, yang penak itu juga kita, gitu. Contoh, yang kelompok A. Kelompok A itu kan Bu Guru terus mengingatkan diberesi gitu. Setelah pelajaran, pensilnya itu diberesi, stepnya diberesi, dimasukkan ke dalam tas gitu. Sudah seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Betul. Ada yang masih hilang, ada yang ketukar dengan temannya. Tapi dari Bu Guru sudah berusaha. Nah, di situ juga Bu Guru itu kan juga tidak gampang nyerah, setiap hari harus diingatkan, karena itu adalah juga untuk kebaikan anak, biar tidak hilang barang-barangnya juga. Nah di situ itu juga termasuk untuk menerapkan budaya yang positif. Setelah kita belajar, kita memberesi, itu juga termasuk budaya positif. Setelah bermain, mainannya diberesi, itu juga budaya positif. Seperti kalau di rumah, mungkin dengan menerapkan budaya positif ini apa coba? Kalau di rumah, ya sama, memberesi mainan, mungkin mengembalikan mainan pada tempatnya. Tadi mobilnya mungkin ditaruh di rak, ya tempat mainan mungkin rak atau almari ya. Nah, ayo penjenengan kan juga terus, tidak hanya 1-2 kali kadang mengingatkan anak, nah setiap hari itu mungkin. Ayo coba mainannya diberesi. Nah, itu kan penjenengan juga sama menerapkan budaya positif. Nah, kalau penjenengan itu terus anak itu sudah terbiasa melaksanakan budaya positif itu, maka sampai besar pun anak itu kan juga sudah terbiasa. Mau menggunakan apapun, mainan atau apa kan sudah terbiasa dikembalikan pada tempatnya. Itu kalau sudah terbiasa seperti itu, kita juga yang seneng gitu, kita juga yang untung gitu. Kita tidak memberesi mainan, anak itu juga sudah mandiri. Jenengan kira-kira seneng yang mandiri apa yang tidak? Mandiri. Karena itu kita sama-sama di rumah atau di sekolah sama-sama menerapkan budaya positif, sing apik, ngoten nggih. Terus juga keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, ini tugasnya guru ya, guru dan anak-anak membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, tapi anak-anak ingat di rumah juga penjenengan sebagai orang tua juga seperti itu, tidak usah terlalu membuat banyak keyakinan atau kesepakatan, yang penting anak itu sudah ingat, sudah paham, juga sudah mau mulai melaksanakan. Kalau belum mau ya kita harus sabar, kita itu harus pantang menyerah untuk mendisiplinkan putra-putrane penjenengan, biar terbiasa sampai dewasa nanti. Kalau anak itu sudah disiplin, terbiasa disiplin, itu akan terbawa sampai dewasa. Pentingnya disiplin, kita menanamkan disiplin ini dari kita itu putra-putra kita itu dari masih balita. Memang sulit sekali, tapi kalau sudah terbiasa, kalau sudah tertanamkan kesadaran dari dalam hati ya, itu kan akan terus sampai dewasa. Sampai anak itu dewasa, kita itu tidak usah nguprak-nguprak, anak itu sudah paham, sudah mandiri, sudah melaksanakan. Contoh seperti sholat 5 waktu. Awal-awal kan memang penjenengan terus urus, ngomong, mengingatkan, gitu.
itu adalah role model. Apa sih role model? Role model itu adalah contoh, gitu. Contoh yang dilihat anak. Penjenengan itu adalah bahasanya adalah penjenengan itu adalah apa ya? Iya, dari anak lebih ke konkret. Ini loh yang asli itu kita yang asli itu, gitu. Yang dilihat anak nyata gitu, nyata. Kalau anak melihat dengan nyata, okay, anak itu bisa dengan mudah untuk meniru, okay. Contoh, penjenengan itu pengen punya anak yang mandiri, pengen punya anak yang sholatnya tertib. Tapi kalau penjenengan sendiri tidak tertib, tidak sholat, kira-kira bisa? Tidak. Karena anak itu yang dilihat adalah kita. Ini contoh lagi. Penjenengan itu pengen punya anak yang bisa bahasa, pengen punya sopan santun dengan orang tua. Lah sedangkan penjenengan sendiri matur dengan bapak ibu penjenengan itu kasar, gitu. Teriak-teriak, tidak sabar. Lah, terus ngomongnya kotor. Nah, kira-kira apa bisa? Tidak bisa. Karena yang dilihat anak itu adalah lingkungan, yang pertama adalah lingkungan keluarga, gitu. Kita sebagai orang tua di rumah itu adalah yang pertama kali dilihat adalah kita, orang tuanya anak. Nek pengen anaknya apik, yo kita harus memberikan contoh yang baik. Itu adalah teorinya. Ya ada lah yang orang tuanya sudah baik, anaknya mungkin ada yang kurang baik. Tapi biarkan yang itu. Kita punya keyakinan kalau kita pengen anak kita baik, awal dhewe yo kudu baik. Kita memberikan contoh. Kita adalah role modelnya anak. Gitu nggih? Sepakat nggih yang ini? Nah, kalau sudah punya keyakinan tadi, monggo kita terapkan. Sulit, memang sulit. Tapi kita harus berusaha. Kita harus apa nggih? Apa? Telaten, nggih Pak, nggih, telaten. Sabar nggih Pak. Kita harus telaten, kita sabar. Kita harus punya kesadaran bahwasanya yang bisa menerapkan disiplin itu awake dhewe, gitu. Bukan orang lain. Kalau kita pengen baik, anak kita pengen baik, ya harus kita dulu yang mulai. Insya Allah semuanya baik. Kita saling mendukung. Di rumah penjenengan juga memberikan contoh yang baik. Kami di sekolah juga berusaha memberikan yang baik juga. Insya Allah tercapai yang namanya disiplin positif. Mari kita laksanakan bersama. Nah ini semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Semua warga itu ya saya, guru, kepala sekolah, terus penjenengan sebagai orang tua, murid-murid juga sebagai warganya itu juga. Itu ya, semuanya itu butuh kontribusi. Tidak bisa hanya gurunya, tidak bisa. Hanya kepala sekolahnya tidak bisa. Semuanya harus saling berkontribusi, semuanya harus berkolaborasi, gitu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Itu untuk keyakinan kelasnya itu kan mungkin untuk tahun ini cocok. Nah, untuk tahun selanjutnya itu tidak cocok. Nah, itu nanti tugasnya Bu Guru untuk meninjau keyakinan di kelasnya masing-masing, gitu ya. Kalau masih cocok, ya kita
contohnya keyakinan kelas nggih. Nah, ini menghormati guru. Nah, hormati guru itu mau salin. Mau salin, anak mau salin. Terus tidak berkata kotor dengan temannya. Kan karena anak itu sekarang filternya itu sulit nggih Bapak Ibu, karena semua anak itu apa ya? Pegang HP ya. Semua anak itu kan dipegang. Terus yang dibuka itu apa aja? Nah, itu kan kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya nih. Apa yang dilihat anak, kita kan tidak bisa. Nah, makanya itu nggih harus dipantau. Nah, dipantau, dibatasi, jangan cul. Jangan cul, anak itu pokoknya pegang HP. Jangan terlalu bangga. Aku loh bisa membelikan anak HP. Memang keren. Nah, tapi kan kita itu juga harus memikirkan akibatnya. Akibatnya apa? Kalau kita tidak mau mengontrol, kita tidak mau memantau apa yang dilihat anak, ujuk-ujuk anak motor yang jelek, kan kita kaget. Ini orang ngomong gitu, kok ujuk-ujuk ngomong seperti itu, kaget betul? Kaget gitu. Ya, kok bisa anak itu kok bisa muni kayak ngomong gitu ya. Nah, itu juga kita itu juga punya andil di situ. Kita itu juga tidak boleh kok saya merasa tidak bersalah anak saya ngomong gitu karena saya tidak mengajari. Juga kurang betul nggih, karena panjenengan kurang mengontrol tadi apa yang dilihat anak. Gitu nggih. Nggih. Sopan santun itu nah sama orang tua juga bersifat sopan santun, saling menyayangi itu dengan temannya itu tidak saling jahil ya, tidak saling jahil, itu menyayangi. Saling menolong. Kalau mungkin ada temannya yang jatuh, ada temannya yang gimana itu anak mau saling terus fokus belajar. Itu keyakinan kelas. Kalau di kelas itu fokus belajar. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sudah tadi dipraktekkan ya. Jadi di restitusi ini tidak langsung memberikan hukuman, betul. Yang pertama anak itu tahu nggak menanyakan identitas gitu. Apa ya? Tahu nggak kamu itu terlambat gitu ya? Tahu nggak kamu itu salahmu itu apa? Itu kamu tahu nggak? Itu ya. Anak itu harus tahu kesalahannya itu apa. Ya. Terus yang kedua, nggak apa-apa. Ya, salah itu nggak apa-apa. Kenapa? Terus selanjutnya bagaimana kamu itu memperbaiki kesalahanmu itu bagaimana kan gitu? Bagaimana caranya kamu biar anak itu berpikir bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu bagaimana? Gitu ya. Terus selanjutnya biar besok itu tidak melaksanakan kesalahan lagi itu bagaimana lagi kan begitu ya. Jadi anak itu berpikir kalau timbul dari kesadaran dirinya, anak itu akan terus melaksanakan. Kita kalau butuh menghukum, butuh mengomel gitu, apakah anak itu akan manut, akan terus disiplin? Tidak kan, karena anak itu belum mengerti, belum paham. Kalau kita sabar, kita menerapkan segitiga restitusi ini, memang sulit, tapi monggo kita belajar. Jadi kalau anak melaksanakan kesalahan, ada yang kurang pas, itu kita laksanakan dengan segitiga restitusi. Kita tanya, kamu itu tahu nggak kalau ini salah? Gitu loh ya. Ini salah itu kamu tahu nggak? Kan begitu. Itu yang pertama.
bagaimana besok kamu biar tidak melaksanakan kesalahan lagi. Okay. Jadi jangan langsung dicap, langsung dihukum. Okay. Mudah-mudahan anak-anak kita juga tidak bukan golongannya anak-anak yang sering melakukan kesalahan. Oke, monggo betul apa-apa. Selanjutnya Bu. Oh ini. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke. Jadi kalau murid itu berbuat salah, itu apa ya? Dibesarkan hatinya. Oke. Putrane penjenengan itu kalau berbuat salah, hatinya dibesarkan, oke. Biar tidak minder. Tapi setelah itu juga diberikan kesadaran, oke. Dibimbing, diberikan pengertian, biar tidak melaksanakan kesalahan lagi, oke. Diberikan kesadaran, kita motivasi, oke. Biar kamu nanti tidak melaksanakan kesalahan lagi, seperti itu, oke. Jadi tidak langsung menghukum. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi saat kita memberikan kesadaran pada murid, pada anak kita, okay, biar timbul motivasi untuk tidak melaksanakan kesalahan itu. Okay. Jadi kalau sudah timbul rasa untuk tidak melaksanakan kesalahan itu, kedepannya murid juga akan punya usaha untuk tidak melaksanakan kesalahan itu tadi. Okay. Jadi kalau penjenengan punya anak yang langsung dihukum, besok itu mungkin bisa akan lebih mengurangi lagi, karena ya mengulangi kesalahannya lagi, karena kadang merasa tidak terima gitu, ujuk-ujuk nyapa kok dihukum kan gitu. Kita tidak mengajak ngobrol gitu. Kalau diajak ngobrol, ditanya maunya seperti apa, itu insya Allah anak juga tidak menjadi anak yang suka berontak gitu. Diajak ngobrol itu adalah syarat kunci utamanya. Diajak ngobrol, diajak bicara, KPI, pripun, nggih. Selanjutnya, nah itu tadi nggih, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama tadi, menstabilkan identitas, seperti yang sudah kita singgung di depan tadi. Berbuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, okay. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses, membantu anak untuk tenang, okay. Tadi ditanya tadi, kamu tahu nggak kamu salah, gitu ya. Lanjut lagi. Nih, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Memahami alasan anak berbuat salah akan membuat anak lebih mudah dijangkau dan lebih terbuka. Kenapa anak itu kok berbuat salah? Oke, kita harus menggali informasi. Kenapa? Nyapo, itu nyapo. Ada apa denganmu? Kan gitu ya. Kamu itu kenapa? Kan gitu. Terus biar kamu nanti tidak melaksanakan kesalahan itu bagaimana? Kan gitu. Itu harus ada kesepakatan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak boleh langsung marah. Oke. Lanjutnya, yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Pada dasarnya manusia termotivasi secara internal. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menanyakan kembali anak terhadap keyakinan jelas yang telah disepakati. Ini tadi, kalau kita
kita sudah membuat kesepakatan, kita membuat keyakinan, ya. Makanya kita coba kita tanyakan ke anak lagi, ya. Kalau anak sudah tahu, sudah mengerti kesalahannya, sudah tahu cara untuk memperbaikinya, kita juga harus menerapkan, kita juga wajib mengingatkan bahwasanya biar tidak terulang lagi. Ya, biar tidak terulang lagi, ya. Lanjutnya. Nah, terima kasih, salam dan bahagia. Kira-kira kalau santai, kalau ngobrol santai, kalau mau jajan, ya. Kira-kira dari materi-materi tadi yang sudah saya sampaikan, panjenengan merasa tambah pemahaman mboten? Tambah. Alhamdulillah, ya. Terus kira-kira pemahaman itu berguna apa mboten? Berguna. Terus contohnya kalau berguna itu kan penjenengan, oh saya nanti tak begini, nah, gitu ya, merubah pola berpikir, merubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita, dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Seumpama penjenengan tadi sebelum masuk ke sini mungkin suka marah, mungkin ya. Terus setelah menerima ini, terus mungkin akan lebih kita terus mungkin kita akan lebih mengontrol diri kita. Contoh yang punya kasus biasanya anak saya itu tidak mau mandi, terus biasanya saya langsung marah, terus sekarang setelah saya itu menerima materi dari guru, saya akan lebih bersabar, mengajak ngobrol dulu, tidak langsung marah-marah. Ya, coba ada yang mau bicara di depan? Testimoni. Dari Bu Eni mungkin silakan maju ke depan. Begini mungkin sebelum saya menerima materi tadi, kalau anak saya itu main HP, gitu, mungkin begitu, main HP itu biasanya saya langsung marah, saya ambil HP, terus sambil marah, tulanan HP ya, gitu ya. Nah, setelah saya menerima materi ini, saya nanti akan lebih bersabar dan mengajak ngobrol. Coba ngendikan seperti itu. Kan banyak masalahnya, tidak hanya main HP, tidak hanya tidak mau mandi, mungkin mengerjakan atau mengerjakan ini, atau mau mandi sendiri, atau mau gosok gigi, atau mau merapikan. Ya, ayo monggo mungkin lebih baik penjenengan kesadaran diri daripada ditunjuk. Nah, monggo ayo, mumpung ini nanti masuk YouTube. Ayo monggo silakan. Monggo pemane Mas. Monggo. Pemane Mbak Anjo. Mbak Sami Pak, ayo monggo. Monggo Mbak. Aja Bu. Aja. Ayo Bu. disampaikan Mayor itu kan anak saya itu kalau mau belajar mengaji itu sulit sekali ya, dimarahi dulu baru berangkat karena
memang nggak rajin. Nah, setelah menerima materi dari Bu Mairo ini, saya kira-kira saya akan lebih bersabar lagi. Apakah saya bisa bersabar lagi? Bersabar, memberikan motivasi supaya anaknya diajak ngobrol, kenapa mencari masalahnya, kenapa kok nggak mau, kenapa kok kurang semangat, seperti itu ya Bu ya. Jadi kenapa? Jadi kita cari masalahnya, kita selesaikan bersama, kita membuat kesepakatan, biar kesalahan-kesalahan itu tidak terulang. Gitu ya. Terima kasih Bu Eni. Ini juga tugasnya kita bersama, monggo kita saling menyadarkan diri kita, menerapkan disiplin positif itu bukan hanya tugasnya guru, tapi juga tugasnya orang tua juga. Di rumah penjenengan juga harus mempunyai keyakinan diri, mengontrol diri untuk bisa menerapkan disiplin positif, biar tujuan kita bersama yaitu yang terbaik untuk anak, punya anak yang memiliki disiplin positif, punya anak yang mempunyai sopan santun, punya anak yang cerdas, karena itu adalah impian dari kita. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalau pengalaman saya juga dengan teman-teman guru sama-sama berusaha menerapkan disiplin positif di sekolah. Kita tersenyum, kita menyapa anak, kita bersalaman dengan anak, kita mengajak ngobrol dengan anak. Itu adalah juga contoh dari bukti disiplin positif. Disiplin positif. Nah, panjenengan di rumah saya mohon juga mempunyai, membuat, kan mesti saya yakin panjenengan sudah punya pandangan-pandangan. Oh begitu, saya tak membuat keyakinan dengan anak dan berusaha menerapkannya di rumah. Mungkin dengan tadi kita sepakati kalau mandi itu jam berapa, kita sepakati anak-anak itu tidur malam itu jam berapa, anak-anak itu belajar jam berapa, bermain HP itu berapa menit. Jenengan tapi juga harus konsekuen, penjenengan itu juga harus tetap menjadi pengontrol, tetap dikontrol, tetap kita ingatkan, karena juga tidak mudah menerapkan disiplin positif itu, butuh kesabaran, butuh ketegasan juga, butuh telaten, biar itu bisa terlaksana. Nanti kalau itu sudah terbiasa, yang untung siapa? Kita diri kita juga sudah untung, anak kita terbiasa mengembalikan mainan pada tempatnya. Nah, itu kan juga termasuk, itu kan juga kita enak gitu. Kita juga tidak terlalu capek gitu. Anak sudah mandiri. Kita hanya mengingatkan, ayo waktunya mandi, ayo waktunya belajar. Nah, karena anak sudah terbiasa, kita hanya berbicara, tidak usah teriak-teriak, anak itu sudah berangkat gitu. Karena kita itu sudah mulai menerapkan, anak sudah terbiasa. Ayo waktunya mandi, itu aja anak sudah berangkat mandi. Beda kalau bentar mandi, kita teriak-teriak. Anak kalau tidak kadang, kalau belum kita itu bengok-bengok, teriak-teriak, kadang anaknya belum berangkat, karena kesadarannya itu belum, motivasi dari dirinya itu belum ada. Terus caranya ada gimana? Ya kita adakan
kita motivasi, kita ajak bicara, nggih. Jenengan sebagai orang tua yo jangan ngomong anakmu coba jadi perintah, gitu. Perintah itu hanya satu arah, hanya satu arah. Yo nek sing diperintah itu cocok. Kalau tidak, ya betul, belot, apa ya? Berontak. Nah, kalau diajak ngobrol, penake piye, gitu. Sama teman pun kan begitu penjenengan. Kalau teman dengan berselisih paham, kan orang mboten mungkin jenengan langsung, "Kowe iki kudu ngene." Kan lah ndak. Geger. Nah, piye penake dijak ngopi kan ngoten lah. Dalam ngopi itu kan saling berbicara gitu. Penake piye ayo dirembukan gitu ya. Itu kan harus sepaham. Motivasi dari diri, dari internal untuk berubah kan lebih tinggi. Yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak bicara daripada kita perintah. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih? Cocok nggih? Nggih. Senang nggih hari ini ada kegiatan seperti ini. Saya tidak menggurui loh nggih, saya hanya napa nggih kita sama-sama di sini saling berdiskusi nggih. Saling kita biar kita itu sepaham nggih. Tidak ada yang pinter. Semuanya orang itu sebenarnya adalah sama. Kita adalah sama. Kita adalah manusia. Kita itu sama. Pinter itu kalau kita bisa saling berdiskusi, kita saling memberikan ide agar terjadi yang terbaik. Kita bisa saling menerima. Wong ra guru itu juga menungso punya salah gitu. Saya yakin panjenengan pun juga sama manusia, panjenengan itu juga punya salah gitu. Makanya ya monggo kita saling menguatkan, kita saling berpegangan tangan, kita saling sepemahaman bahwasanya anak itu adalah aset bangsa, aset negara untuk selanjutnya biar lebih baik. Karena saya yakin panjenengan itu menginginkan yang terbaik untuk anak. Senakal-nakalnya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, saya yakin pengennya juga punya anak yang baik. Apalagi panjenengan ini adalah termasuk golongannya orang-orang yang baik. Saya yakin panjenengan itu lebih ingin anaknya lebih baik lagi. Kalau gak mungkin orang tua itu aku wis elek, anakku ben elek. Tidak mungkin nggih? Mungkin. Saya yakin panjenengan semuanya ingin yang terbaik untuk anak. Nggih. Nah, dari pengalaman-pengalaman tadi saya berharap di rumah juga panjenengan menerapkan disiplin positif dengan anak, nggih. Boten nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Karena materinya sudah selesai, sudah kata sedikit, banyak yang sudah saya sampaikan, banyak kekurangan saya yakin, mungkin dari bahasa saya, tingkah laku saya itu ada yang tidak cocok, kurang berkenan. Saya mohon maaf nggih, Bapak Ibu nggih, sami-sami nggih. Terima kasih sekali lagi panjenengan sudah mau untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Amin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.